Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji bersama bahwa manusia itu diciptakan dari dua unsur. Ada unsur jasmani dan unsur rohani, ada fisik dan ada ruh. Dua itu, fisik dan ruh, jasmani dan rohani, keduanya sangat penting. Tapi kalau kita mau melihat antara rohani dan jasmani itu lebih kuat, lebih berarti yang mana? Keduanya berarti, tapi kalau dibandingkan itu lebih berarti yang mana? Rohani atau jasmani? Rohani. Kenapa rohani? Tidak akan mati. Secara hakikat roh kita nggak mati, Pak. Hanya berpindah alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, dan surga neraka. Ujungnya begitu. Sedangkan badan ini, fisik ini hanyalah kendaraan sementara ketika kita di dunia. Apa nama tangan, kepala, kaki ini ketika ruh telah lepas? Mayit. Saya meninggal dunia, mayat saya tergeletak. Orang bilang apa? Jenazah disucani gurung. Nama Fatihin kemana? Kemana coba? Ikut mana? Ikut ruh saya. Nama Fatihin itu keikut ruh saya, nggak ikut jasad saya. Maka kata Nabi, asinu asma auladakum, perbagus nama anak kalian. Yang bagus kalau punya nama anak itu. Karena apa? Karena fa innahu yud'a yaumal qiyamah bi asma'ihi. Karena besok di hari kiamat setiap orang dipanggil dengan namanya masing-masing. Jadi yang agak bagus gitu loh, jangan nama kok angel gitu Pak, bodoh banget kan sulit itu. Jadi nama jangan asal nama lah gitu. Artinya nama itu melekat kepada ruh, bukan pada jasad. Jasad hancur selesai, tinggal bangkai namanya, mayit. Sedangkan nama saya nempel di ruh saya. Berarti roh dengan jasad lebih penting roh. Roh itu seperti jasad. Fisik kita, jasad kita butuh makan, butuh minum, butuh obat kalau sakit. Begitu pula dengan roh kita. Roh kita butuh makan, butuh obat ketika sakit. Di pertemuan kemarin telah kita bahas tentang hati, ruh ya. Namun seringkali kalau kita sakit fisik, kerasa enggak? Kerasa, ada gejala-gejalanya. Flu kerasa, pilek kerasa, asam urat kerasa. Tapi yang jadi masalah terkadang seringkali sakitnya ruh itu kita enggak merasa. Kalau enggak belajar kita enggak tahu, Mbak. Maka pentingnya ngerti bagaimana tanda-tanda roh itu sudah mulai
sakit. Kemarin sudah kita selesaikan tanda roh sakit. Ingat atau lupa? Lupa ya, alhamdulillah. Ya. Ada gejala-gejala khusus bahwa roh kita sudah sakit. Apa diantaranya? Diantaranya adalah rasa gampang sedih, murung, putus asa. Ya, bahkan tidak sedikit dampak dari roh yang luka itu memunculkan tanda di fisik. Sehingga kata Imam sahabat Ibnu Abbas mengatakan, dampak dari maksiat, kita ingat bahwa roh kita akan terlukai dengan maksiat. Setiap dosa yang kita lakukan membuat hati kita terluka, roh kita sedih, sakit roh kita, nafsun. Makanya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya, nafsun, dan sungguh rugi, celakalah orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana kotor itu? Kotor dengan maksiat. Maka tanpa terasa setiap dosa yang kita lakukan itu melukai roh kita. Apa kata Ibnu Abbas? Roh kita akan luka. Dampak dari maksiat pertama adalah apa? Sawadun fil wajhi. Wajahnya itu sawad, ireng. Bukan berarti orang yang hitam itu dia hatinya rusak, tapi maksudnya dipandang itu kayak nggak menyenangkan, Pak. Orang kalau seneng maksiat itu wajahnya itu dilihat surem. Ya, apa bahasa kita nih? Surem. Nah, yo nyenebi lah, Pak. Deloke ora penak deloke, Pak Islam. Itu pertama. Artinya dampak dari dosa yang melukai ruh itu juga muncul di fisik kita. Kedua, dzulmatun fil qalbi, hatinya gelap. Orang yang senang maksiat hatinya gelap. Nah, disinilah tadi saya bilang ada putus asa. Gelap itu karena tidak bisa melihat solusi. Setiap masalah kalau kita orang yang imannya kuat, insya Allah optimisme. Kemarin telah kita ceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya jiwa optimis luar biasa. Ketika perang Khandaq terjadi, bayangkan sudah 3 bulan tidak makan normal, hanya makan daun-daunan. Mending kalau daun singkong agak enak itu. Ini daunnya daun anggur. 3 bulan nih Pak, diblokade karena nggak bisa keluar. Ketika membuat parit, disitulah Rasul membelah batu. Ketika membelah batu ada percikan api, Nabi bilang begini, kita akan mengalahkan Rum dan Persia. Romawi dan Persia. Romawi dan Persia itu adalah negara adidaya di saat itu. Bayangkan kondisi negeri sedang kacau balau, rakyat lagi kurang makan, kondisi terancam perang Ahzab mau dikepung oleh 10.000 pasukan, masih bilang besok kita perang sama Romawi kita menang. Itu aneh nggak Pak? Coba masuk akal nggak sih Rasul ini? Itu kalau jenengan ikut di zaman Nabi Muhammad nderek ndamel parit, kira-kira percaya mboten? Nabi ngibul begitu paling Pak. Lah gimana? Kita aja masih susah makan, besok aja perang lawan Ahzab, pasukan sekutu kita nggak tahu menang atau kalah, masih mikir besok perang sama Romawi yang lebih gede lagi. Tidak masuk akal Pak. Tapi itulah Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Ketika pasukan Ahzab datang, kaum mukminin menghadang dengan pede, dengan bangga mengatakan hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Pasukan telah datang, mereka malah inilah janji Allah, kita akan menang. Bayangkan pasukan yang kecil ngelawan kaum sekutu 10.000 pasukan. Disitulah keimanan mereka diuji betul.
taslima, menyerah kepada Allah, dan optimisme. Itu Rasulullah begitu tuh. Makanya pernah saya gambarkan begini, seakan-akan Nabi itu kondisinya sudah ambruk, begitu masih katakan kita menang. Jadi kayak jenengan misalkan kondisi anjlok, ekonomi rusak, dagangan hancur semua, bahkan saking habis-habisnya disita bank juga, entek dagangan dasaran habis disita bank, rumah pun didongkel bank, habis nggak punya apa-apa, terus ngomong esok arek tuku Pajero karo Alphard. Kira-kira jenengan yang dengar itu gimana Pak komentarnya? Konslet kayak. Tapi bagi orang beriman tidak. Oh ya selesai kok, gampang rampung. Kenapa dia yakin betul ini ma'al usri yusra? Sekarang saya susah bisa saya seneng kok. Inilah iman. Kenapa? Dia betul-betul tahu, sadar bahwa dia hanyalah ciptaan Allah, Tuhan yang maha kaya dan maha bijaksana. Nah disitulah namanya kemantapan. Kedua tadi, kalau iman itu kuat, maksiat itu sedikit, maka hati akan lebih cerah, pandangan hati akan lebih tajam, dan tidak gampang putus asa. Dampak dosa kedua apa tadi? Hatinya gelap. Dampak dosa ketiga, doyekun fi rizki, rizkinya sempit. Disebut sempit bukan sedikit. Sempit itu rasa, bukan jumlah. Rumah ini sempit, itu masalah rasa sebenarnya. Ada sebuah kejadian di mana seorang ngelapor kepada seorang ulama, Pak Yai, rumah saya sempit sekali Pak Yai. Emang berapa yang tinggal? Saya sama 2 anak sama 1 istri. Sempit. Punya unta enggak? Punya. Lah mulai besok malam 1 unta masukkan ke rumah. Lah kok ngono? Iya. Mau luas ya rumahnya? Pengen. Coba praktekkan dulu. Kalau pengen lapang rumahnya. Bener hari pertama unta masuk rumah. Pagi-pagi sambil mata itu bengep Pak, nggak tidur semalam itu Pak Yai. Tambah sempit Pak Yai. Ada unta 1 kok. Tambah sempit. Tambah. Masih punya unta lagi? Masih di belakang. 1 ambil lagi masuk ke rumah. Lah kok ngono? Iya. Mau luas ya rumahnya? Mau. Coba aja. 1 unta masuk lagi Pak ke rumah. Oh tambah bengep dia Pak. Pagi-pagi ya Allah mukanya. Pak Yai, tambah sempit ini. Nggak tidur saya semalaman. Ya Allah. Masih sempit juga? Masih. Tambah lagi. 3 unta masuk rumah. Hari ketiga, Pak Yai, empun Pak Yai. Ini bukan solusi, ini bunuh saya namanya ini. Udah nggak bisa Pak Yai. Jangan tambah lagi, saya tahu ujungnya tambah lagi nanti solusinya. Oh gitu, sudah mulai malam ini 1 unta keluarkan. 1 keluarkan Pak. Pagi-pagi lah Pak Yai, lumayan ombo. Mulai kepenak lagi Pak Yai, cuma 2 unta di rumah saya. Malam ini coba 1 unta keluarkan lagi. 1 keluarkan lagi. Pripun hari ini? Alhamdulillah makin luas rumah saya. Hari ketiga unta ketiganya nggak ada. Gimana rumahnya? Lapang betul rumah saya Pak Yai. Penak hari ini. Tahu maksud saya begitu? Paham nih? Lapang dan sempit masalah rasa. Oke, tergantung bagaimana kita menikmati. Kata orang yang rumahnya gede, dia bilang masih sempit, karena dia belum pernah merasakan sempitnya rumah sebenarnya. Nih, makanya kalau belum pernah ke Jakarta Pak, sok-sokan hidupnya niku yo kadang-kadang nggak syukur di rumah ini. Makanya ketika teman saya di Keranggan itu ngeluh rumah saya sempit temeno, ya Allah ngono kok sempit. Saya pernah dulu pas kuliah tinggal ngekos 3x2. Ya, itu lumayan, saya sendirian, itu masih lumayan. Teman saya Pak, itu 3x2 itu sama istri sama 2 anak. Hidup Pak itu. Ayo coba gimana itu. Ayo Allah ya Allah ya Rabbi.
Makanya kalau nggak pernah melihat orang susah itu ya merasa paling susah. Akhirnya ketika tak kasih tahu begitu beratnya di Jakarta, ya akhirnya au jumplayan ombo kan, jadi ombo kan. Iya, jadi masalah luas sempit masalah rasa. Lah rizki itu tadi kalau orang seneng maksiat, maka rizkinya sempit. Mungkin dia kaya, di rekeningnya ada 12 digit itu nolnya itu. Tapi kenapa sumpek rasanya, sempit rasanya, nggak tenang hidupnya? Kenapa? Karena maksiat. Sehingga rasanya sempit, bukan lagi lapang dan luas. Ada orang yang sedikit keuangannya yang mepet, ya biasa aja. Nyatanya yo izin guyang-guyu ke mall sarung ngopi biasa toh. Ya. Tapi kenapa yang duitnya banyak kok murung? Ya, dosa. Dosa itu. Ke apa tadi? 43 tadi. Ulangi. Dampak maksiat satu. Ya Allah. Lupa. Satu. Raine nyenebi. Wajahnya hitam kelam. Dua, ati gelap. Tiga, rizki sempit. Empat, dereng ya? Oh dereng berarti. Empat itu adalah do'fun fil badani, fisiknya lemah. Nah inilah ternyata ada korelasi, ada hubungan antara fisik dengan jiwa. Yang luka kan hatinya, yang luka kan batinnya, yang luka jiwanya, rohnya. Tapi kenapa dampak kepada fisik juga sakit? Pengaruh sekali. Dan dosa itu ternyata akan mempengaruhi fisik. Tadi saya baca artikel bagus sekali tentang korelasi hubungan antara hubungan antara roh dan jasad. Ya, roh dan jasad. Apa hubungannya? Luar biasa, Mbak. Jadi dalam penelitian itu jasmani dan rohani itu ada satu sistem yang terpadu, yang saling mengaruhi, Pak. Pikiran, emosi, stres secara nyata mempengaruhi sistem saraf, hormon, endokrin, imun. Itu saya tadi baca di artikel psikosomatik, Pak ya, medicine dan psikoneuroimunologi. Bagaimana pengaruh antara psikis dengan fisik. Orang kalau murungan, stresan, galaunan gampang sakit. Ada orang itu dulu saya pernah kenal, dia itu tensinya 230, Pak. Bekas saya rencang kulon itu. Udah Pak, tinggi teman Pak, nggak takut? Allah porah, mati yo mati. Guyang-guyu dak Pak, yo sehat awake Pak. Iya. Ini kawas santai bae lah ngono Pak. Ini artinya kadang-kadang memang pengaruh sekali kondisi fisik, mental, psikis dengan kondisi badan itu pengaruh sekali, Pak. Nah ternyata orang kalau berbuat maksiat itu dampaknya hati akan gampang terluka. Tadi loh, gampang murung, putus asa. Udahlah, seakan-akan sudahlah, saya sudah saatnya mati, nggak ada semangat hidup lagi. Itu pasti gampang sakit. Macam-macam penyakitnya. Itu ada orang ibu-ibu yang begitu penyakitnya, stres dia langsung darah tinggi, jantung debar-debar, gulanya naik, semua naik itu ya. Jadi kalau saya baca itu tadi, saya simpulkan, saya rangkum itu, ini dampak apa ya, dampak bagaimana dari psikis ke fisik tuh. Jadi jalur neuron, jalur saraf itu dari kalau kita stres, cemas, marah, depresi, itu nanti mengaktifkan sistem saraf simpatik. Akibatnya apa? Denyut jantung meningkat. Orang kalau jengkel, deg-degan enggak?
Kenceng kan? Kenceng. Rai abang kan? Kenapa abang? Darah ke otak meningkat. Merah kan? Mata merah enggak? Merah juga karena darah meningkat ke otak itu, kenceng. Akhirnya tekanan darah naik. Lah, ditambah orang kalau marah pencernaan terhambat, cemas, stres itu. Dan kalau stres makan malas nggak Pak? Kalau stres makannya enak apa enggak enak? Enak. Oh, hebat jenengan. Semakin stres semakin enak ngono Pak. Emang ada sih ada begitu, ada tipe-tipe ada begitu. Kalau stres susah saya makan Pak. Istri saya kalau stres tambah banyak makannya. Ini kebalik-balik. Jadi ada namanya apa namanya itu? Jadi kalau ada emang dua tipe ya Bang, kalau lagi stres. Tapi kalau yang rata-rata kalau stres makan males akhirnya. Kenapa? Lambung udah nggak enak itu, nggak nyaman. Dan udah kena semua itu sisi persarafan seperti itu. Yo makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, jantung berdebar-debar. Itu kalau cemas, stres. Berarti sakit ya itu. Akhirnya hipertensi, penyakit jantung, koroner, sumbatan jantung, macam-macam itu. Gangguan lambung, GERD, ya. Terus macam-macam akhirnya penyakit yang muncul. Dari mana? Dari kondisi jiwa. Tadi loh, orang yang karena dosa, maksiatnya membuat luka dalam hati, dalam jiwanya, membuat dia menjadi orang yang tadi nggak tenang hidupnya, pengaruh pada fisik akhirnya. Itu hubungan antara dosa dengan kesehatan, pengaruh sekali. Loh, tapi itu ada orang kafir maksiat terus sehat-sehat saja kok, betul nggak? Nah, beda lagi nih Pak. Masih ingat kemarin kita sudah sampaikan kemarin, kalau hati itu masih merasakan dampak dosa, itu namanya hati sakit. Tapi kalau hati sudah tidak bisa merasakan dampak dosa, hati yang mati. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tungdiruhum la yu'minun. Orang kafir itu diperingati atau tidak sama aja, enggak ngaruh. Lah kalau kita bermaksiat terus ada rasa hati kerasa gelisah, itu masih punya hati sehat, ya masih hidup lah, walau sakit masih hidup. Kita maksiat terus sedih, murung, itu masih hidup, cuman ya sakit hatinya, diobati. Tapi orang yang kafir itu yo maksiat terus cuma peringas-peringas tok bahagia, diancam neraka ke yo meniling tok Pak, betul nggak? Abu Jahal itu diancam neraka itu Pak. Abu Jahal loh diancam dengan buah zakum. Apa kata Abu Jahal? Alah, zakum itu kan buah kurma dikasih mentega, enak kenapa malah? Ya Allah. Ada ayat tentang Zabaniyah, alaiha tis'ata asyar, kata Allah bahwa di neraka ada 19 malaikat penyiksa. 19. Apa kata Abu Jahal? 19 tok, kita kan ewon, kroyo entek ngono Pak. Ya, itu kata Abu Jahal begitu. Diancam neraka itu malah ngeyel Pak. Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab, tentang neraka. Abu Lahab diancam neraka, malah ngamuk. Itulah hati yang sudah mati. Bayangin Pak, bayangin deh. Misalkan loh, ada ayat tentang kita, namanya disebut di Quran, masuk neraka gimana Pak? Gimana misalkan? Yakin kalau nggak serak turu kalau Pak. Ada Al-Quran dan Al-Fatihin masuk neraka. Ya Allah. Priye lagi kalau. Yo nangis tiap hari mesti Pak. Abu Jahal nggak begitu, Abu Lahab malah ngeyel, malah datang, mana Muhammad tuh orangnya, mau dipendungi ke Rasulullah. Kenapa? Menghina beliau katanya, menghina dia Abu Lahab. Begitu. Jadi hati kalau sudah mati itu nggak bisa dinasihati. Dosa pun nggak ada rasanya, santai saja. Ada nggak orang kalau berbohong tapi nggak kelihatan berbohong, mukanya biasa aja Pak? Ada begitu Pak? Ada, itu sudah mati hati dia Pak.
Karena kalau kita yang normal ini bohong kan nggak enak rasanya. Iya betul. Kamu bohong masih Pak nggih. Takoni angel bohong. Karena bohong itu susah bagi kita. Karena kita nggak biasa bohong. Yang biasa bohong ya biasa aja. Udah mati hatinya. Nah itu tadi, makanya kalau orang masih beriman, hati masih hidup, walaupun sakit, ketika ada maksiat rasanya mempengaruhi ke fisik juga. Jadi sakit, lemah, gampang drop. Ya, itu keempat. Yang kelima, dampak dosa kata Ibnu Abbas adalah apa? Suban kula Pak. Ulangi biar ingat satu. Wajahnya, hatinya hatinya gelap, terus rezeki sempit, fisik lemah. 5 pohon dalangnya kok pelalen nggih Pak. 5 nanti sambil jalan ingat saya insyaallah ya. 4 dulu lah ya. Ini luar biasa pengaruhnya dosa kepada diri kita. Jadi bayangin orang kok bayangin loh, rai dipandang nyenepi, hati sempit putus asaan, hidup murung terus Pak. Rezekine yo seret, sempit, awake beriangan. Nah ketemukan langsung kelima ini, ingat kan saya, bugdotun fi qulubil khalqi, dibenci banyak orang. Orang kalau banyak dosa itu orang nggak ada yang seneng sama dia. Jangankan orang, pohon yang nggak seneng, langit yang nggak seneng, bumi nggak seneng. Apa kata Allah? Fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu munzarin. Ketika orang yang kafir, orang yang tidak baik mati, maka langit bumi tidak menangisinya. Artinya kalau orang yang baik yang meninggal dunia, langit nangis, bumi nangis. Bahkan kata Nabi, ad-dawa, hewan pun menangis, asyajar, pohon menangis, al-hajar, batu pun menangis. Coba kalau jenengan punya tetangga baik sekali, sering bantu jenengan, meninggal dunia, gimana jenengan? Kalau nggak nangis juga, nangis. Sebaliknya kalau punya tangga julid, wis pokoknya buat masalah terus Pak, mati dia Pak, kira-kira mau innalillah atau alhamdulillah? Senang atau bahagia jenengan? Senang bahagia. Ya, lah begitulah kira-kira. Jadi orang kalau banyak salah, banyak dosa, itu orang jengkel, nggak seneng. Makanya pohon pun bahagia ketika orang mati, syukur wis, berarti kemaksiatan berkurang pelayan. Tapi ketika yang meninggal orang baik semua sedih. Kenapa? Dicintai banyak orang. Itu yang nyolati luber-luber Pak. Kemarin Ustadz Jazir meninggal dunia, Allahu yarham. Oh yang nyolati berapa itu Pak? Luber-luber itu penuh jalanan untuk mengiringi jenazah beliau. Kenapa? Orang manfaat, orang berilmu. Ya begitu. 5 tadi ya, itu 5 dampak dosa. Lah itu secara fisik juga kelihatan akhirnya. Untuk itu ternyata dosa itu tidak main-main ternyata, sampai pengaruh kemana-mana. Belum akhiratnya bagaimana nanti. Ya itu pembahasannya. Nah kemudian di pembahasan selanjutnya itu tentang istimalil fatihati alal syifa, syifa'ul qulubi wa syifa'il abdan. Tadi setelah kita tahu bahwa manusia ada sisi fisik, ada psikis, jiwa dan raga, jasmani dan rohani, itu ada. Sebagaimana jasad, roh juga sakit, pernah bisa sakit, bahkan bisa mati. Ya, apa di antara kalau makan, kalau kita badan kita lapar ya, butuh makan. Makannya apa Pak? Nasi, lauknya apa?
semur jengkol, kuletso, pete, nah macam-macam. Terus apa lauk, apa makanannya roh kita? Yang tahu? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan begini, minal ilmi ahwajul insan minat ta'ami wasyarab. Manusia lebih butuh ilmu dibanding makan dan minum, sehingga makanan roh kita adalah ilmu. Ketika orang berilmu ada rasa kepuasan, kebahagiaan. Maka orang yang tidak mau nyari ilmu sama dengan pelan-pelan membunuh jiwanya sendiri. Ya. Nah, seringkali kita kalau belum pernah mencari ilmu itu biasa aja. Coba gini deh, Mbak. Pernah nggak jenengan ngaji, nyari ilmu, terus rasanya kok pingin nyari lagi ya? Ada rasa pingin, seperti haus, teman-teman. Pernah ya? Nah, itu namanya berarti ngerasa ini saya butuh minum ini. Maka siraman rohani disiram. Maka makan minumnya adalah ilmu. Dari ilmulah muncul amal soleh, zikir, ibadah, makin banyak nutrisi kepada jiwa, akhirnya sehatlah badannya. Ya, itu makanan. Ya, ilmu juga sebagai obat, akhirnya jadi obat juga. Kapan? Ketika hati kita punya luka, kita nyari ilmu, kesinggung, nah itulah obat tuh, kena kan jadinya lukanya perih karena diobati. Ya, jadi roh seperti badan yang bisa sakit, bisa mati. Nah, kemudian di pasal ini dibahas tentang bahwa Fatihah itu syifaul qulubi wa syifaul abdan. Ternyata Al-Fatihah, fadilah Al-Fatihah itu sebagai obatnya hati, juga obatnya badan. Hati kita bisa diobati dengan Al-Fatihah, juga badan kita diobati dengan Al-Fatihah. Nah, coba kita bahas. Fa'amal istimaluha ala syifail qulub. Adapun maksud dari Fatihah itu bisa menyembuhkan hati, menyembuhkan jiwa. Karena fa'innaha istamalat alaihi atamal istimal. Fa'inna madara i'tilalil qulubi wa astamiha ala aslaini fasadul ilmi wa fasadul qasdi. Secara umum yang merusak hati kita, yang menyakiti jiwa kita itu apa? Dua. Ini pernah kita bahas di pertemuan kapan itu? Nyinggung ke sini sudah. Secara umum yang menyakiti jiwa kita, merusak hati kita adalah dua. Satu adalah fasadul ilmi. Tadi kalau ilmu sebagai makanannya jiwa, hati kita. Berarti kalau makannya beracun berarti nyakiti jiwa. Ya, makanya fasadul ilmi, rusaknya ilmu itu menjadi rusaknya jiwa. Yang kedua fasadul qasdi, yang membuat hati kita rusak adalah rusaknya maksud, tujuan, niat, salah niat. Dua. Ya, ini dirangkum dari surah Al-Fatihah ayat yang terakhir itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub berarti dimurkai. Siapa dimurkai? Orang berilmu tapi salah niat dalam mencari ilmu. Itu maghdub namanya. Sedangkan dhalin orang yang enggak berilmu. Maka dua yang merusak jiwa kita, yang matikan jiwa kita, satu tidak berilmu, atau istilahnya fitnatus syubhat, ujian syubhat, remeng-remeng nggak jelas. Yang kedua fitnatus syahwat, niatnya nggak bener, nafsu, mengikuti nafsu. Ini dua. Orang kalau sudah kena satu fitnah syubhat, artinya dia nggak ngerti ilmu. Hidup hanyalah sementing urip. Orang begini nih, lihat akibatnya. Hati bisa mati, jiwanya dia bingung. Ya, kenapa? Orang yang nggak punya ilmu sebenarnya dia sedang bingung dalam tengah-tengah perjalanan. Seperti orang yang di tengah safar itu nggak tahu GPS, nggak tahu peta.
nggak ngerti apa-apa. Pas ada persimpangan 5 lagi Pak, itu bingung kemana dia, bingung kan akhirnya tengah-tengah. Lah kebingungan inilah yang dirasa oleh banyak orang. Sering nggak ada orang bingung begitu? Orang-orang yang linglung hidupnya nggak jelas. Ketika kita dalam kondisi bingung hidup ini Pak, tujuan nggak jelas, kita mau kemana, mau bagaimana, masalah yang kita hadapi membuat kita kayak kehilangan arah, tanda bahwa kita sudah masuk ke dalam fitnah syubhat tadi. Kita sudah bingung dengan tujuan kita. Ilmu dalami dulu, maka dengan ilmu inilah kita akan semakin bisa memahami kita mau bagaimana hidup ini. Kasihan, orang yang paling kasihan adalah orang yang tidak punya ilmu, karena pasti hidupnya akan terombang-ambing seperti kapal kehabisan bahan bakar, ya tidak ada apa namanya itu yang jangka, terombang-ambing arah kemana nggak jelas gitu ya. Yang kedua adalah fasadul qasdi, niat yang salah. Hidup kalau sudah niatnya enggak Allah itu mesti bingung. Pastikan hidup kalau niatnya enggak Allah lagi, enggak nyari Allah lagi Pak, wis mau kita mau ngapain aja nih, mau jadi apa saja, kalau bukan Allah tujuannya, mesti kita akan bingung. Kenapa? Karena sebenarnya setiap kita mengejar target, terus tercapai targetnya, mau ngapain? Senang kan? Senang sesaat, terus bingung. Setiap kita, setiap manusia itu masing-masing sibuk dengan tujuannya. Kalau tujuannya enggak pada Allah endingnya, hanya urusan duniawi yang dia kejar, yakin dia akan menempati sebuah posisi kebingungan. Kenapa? Dia kira dengan saya punya ini saya akan bahagia. Dia kejar sampai punya, bahagia enggak? Sesaat. Coba dulu jangan pernah enggak? Sekarang punya HP enggak sekarang? Punya ya. Dulu pas mau beli HP itu pengen banget enggak? Pengen ngosong ngimpi-ngimpi Pak. Ngimpi tuku HP ku ya apa. Wis tuku terus? Ya wis letak priye. Bahagia enggak? Ya wis hilang. Terus akhirnya pengen apa lagi sekarang? Naikkan HP-nya, naik toko HP yang mahal lagi. Apa yang mahal Pak? iPhone, toko iPhone. Kebeli, wis pontang-panting beli, nyicil beli pokoknya. Kebeli terus, ya sudah. Begitulah hidup ini. Makanya orang kalau tidak ada tujuan Allah itu begitu terus sampai bagaimanapun, sampai dia mati, sampai dia punya segala-galanya, ya begitu terus. Pingin nggak bahagia, pingin nggak bahagia, terus begitu. Akhirnya dia mencapai tingkat keputusasaan. Ada orang mana Amerika gitu ya, yang orang kaya, kemudian dia akhirnya saking bingungnya hidup, dia akhirnya wis lah bolang aja, lepasin dunianya, dia melaku turut dalan wong edan itu. Masih ingat tuh kisah itu? Dia bingung dia Pak, ngapain ya, ternyata dia bingung. Kenapa? Semua diberi, dia punya sudah, kekayaan dia punya, perusahaan dia punya, setelah semua dapat dia bingung akhirnya. Itulah hidup. Ketika hidup tidak ada tujuan Allah, maka pasti akan merasakan kebingungan di tengah-tengah kehidupan. Itu dua tujuan ya, ilmu dan tujuan, apa niatnya ya. Nah maka dari kerusakan ilmu atau kebodohan muncullah kesesatan atau dolal, dan dari kerusakan niat tujuan akan muncullah sifat maghdub, dimurkai. Nah ternyata dimurkai di Quran tadi maghdubi alaihim walad dhalin. Maghdub itu dimurkai. Kenapa dimurkai? Kenapa kalau dhalin itu pakai isim fa'il, dhalin, orang-orang yang tersesat. Tapi kalau maghdub itu pakai isim maf'ul, dimurkai. Kalau tersesat berarti orangnya Pak, dia itu tersesat, dia itu berarti salah jalan karena dia bodoh. Kalau maghdub dibenci, yang benci siapa?
Ya Allah membenci, malaikat pun benci, manusia benci. Makanya sifat maghdub itu siapa? Yahudi. Yahudi disebut dengan maghdub karena mereka itu dibenci. Kenapa dibenci? Ilmunya banyak, mereka pinter, tapi mereka itu sifatnya jauh dari ilmunya. Nah, ternyata sifat dibenci ini membuat yang dibenci ikut benci, Pak. Ulangi. Sifat maghdub dimurkai. Tahu godop ya? Godop nanti godop. Marah. Sifat orang yang pinter, berilmu, tapi niatnya salah, atau dia seperti Yahudi, sikapnya pinter tapi jauh dari ilmunya. Yahudi itu bukan orang bodoh. Secara keilmuan mereka pinter, Pak. Agama juga pinter agamanya. Betul. Orang Yahudi pinter-pinter. Coba. Mereka itu tidak ikut agama Islam bukan karena mereka nggak tahu Islam itu benar. Tahu mereka itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kan begitu kalimatnya. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak sendiri. Kenal betul itu Nabi, beneran Nabi. Tapi ya karena hasada min indi anfusihim, karena dengkinya mereka kepada Rasulullah, itu yang membuat mereka tidak masuk Islam. Dengki saja, bukan karena mereka nggak tahu itu Nabi. Berarti pinter, tapi nggak ngikuti ilmunya. Nah, karena mereka itu seperti itu, watak begitu, maka dibenci, dimurkai, dimarahi oleh Allah dan orang dan malaikat dan seluruh makhluk yang lainnya. Sampai sekarang Israel itu kan dibenci nggak? Wataknya begitu. Jangan kaum muslimin yang orang yang nggak Islam aja benci sama mereka kok. Ya, itu maghdub namanya. Lah mereka itu maghdub, dimurkai, dibenci. Ketika orang dibenci, dimarahi, apa dampaknya coba? Coba Pak, secara naluri ketika jangan dimarahi ngapain dengan? Pernah nggak dimarahi sama istri? Pernah nggak? Terus ngapain coba? Marah nggak? Marah nggak? Marah. Ya, marah itu bisa memicu kemarahan. Karena marah seperti api, api akan nular, muncul api yang lain. Maka orang yang dibenci sebagai objek, dimarahi, itu juga jadi pelaku akhirnya. Maka orang Yahudi yang tadinya adalah maghdub, dimurkai, menjadi membenci, memurkai. Al-ghadabu miftahu kulli syarr, kata Nabi bahwa marah adalah kunci dari segala keburukan. Marah adalah kunci segala keburukan. Maka ketika jiwa kita sudah seneng jengkel, pengennya marah terus, berarti itulah kunci kejahatan sudah kita miliki. Ketika orang suka marah, berarti dia akan kebawa keburukan-keburukan yang lain. Kenapa? Ketika orang itu marah, maka otomatis akalnya akan hilang. Maka sikapnya, tingkahnya, ucapannya nggak masuk akal. Coba bayangin deh, orang kalau marah itu HP harga 5 juta dibanting loh Pak. Itu akal di mana? Berarti nggak masuk akal, itu beli nyicil padahal itu. Dibanting juga. Itu kalau marah begitu tuh Pak. Akal hilang. Kemarin tuh kasus seorang perempuan membunuh suaminya, digorok itu. Masuk penjara, kenapa? Karena suaminya membanting anaknya. Anaknya dibanting, dilempar ke sungai. Ibunya marah kan? Ambil golok lah, pencok bapaknya. Nah itu kalau marah begitu, itu akal hilang, sikapnya nggak karuan. Jadi akal dan emosi marah itu saling hubungan berbalik gitu ya. Jadi kalau emosi marah, akal turun, akal naik, marah turun. Nah, perempuan itu akalnya tinggi atau rendah? Rendah Pak ya? Ibu jangan jengkel Bu. Laki-laki akalnya tinggi. Iya kan begitu Rasul sampaikan bahwa perempuan itu naqisatul akli, akalnya berkurang. Ya. Makanya ibu-ibu sering jengkel karena akalnya
kurang. Berarti dimaklumi nih ibu jengkel. Sing angel itu bapak jengkel, itu aneh. Bapak kok jengkelan? Berarti kan otaknya nang ndi Pak, ngono Pak. Ngono Pak. Jadi logikanya harusnya bapak nggak jengkelan, kenapa? Bapak itu bisa mikir rasional. Perempuan jengkel ya dimaklumi, nangge akali kurang saon, gimana? Ya, nggih kurang saon beneran, saya nggak ngarang. Memang begitu penelitiannya dalam ilmu neuroscience bahwa otak perempuan kurang saon. Laki-laki 1,6, perempuan 1,5, kan kurang saon kan? Nah, gitu berarti. Ya, berarti perempuan jengkelan. Lanjut Bu ya, nanti boleh jengkel lagi Bu, aman, nice. Lah, tapi hati-hati ketika marah itu diperturutkan, diikuti saja, maka akan muncul banyak keburukan. Innama masalul ghadabi kamasalis sobi, kata Imam Hasan al-Basri, bahwa marah itu seperti anak kecil yang main bola. Jadi kalau kita lagi marah, maka kita seperti bola, setan yang pemainnya. Kita kayak bola, tendang kiri, tendang kanan, persis kayak bola, manut aja. Orang kalau sedang dikuasai emosi marah, amarahnya memuncak, wis itu kata setan, ngomong iki, wah dibuat ngomong, dibisik-bisik, ayo ngomong, maka hati-hati. Makanya rumah tangga kalau pengen adem, perjanjian kalau jengkel meneng. Iya, sepakat. Kita sepakat, Bu, kalau kita jengkel pokoknya meneng. Siap. Iya, meneng aja dulu, nggak apa-apa. Di kamar nyilek meneng, memberi rumah mojok meneng. Nek kalau nggak ngomong ya ngomong karo petik lah, ngono aman. Kalau cagak ngomong ngono aja. Gak apa-apa, daripada nanti malah ngomong kemana-mana Pak. Ya, jadi dilampiaskan keluar, jangan ngomong apa. Ketika sudah ngomong, nanti setan yang mengendalikan omongannya. Oh, caci maki, sumpah serapah, macam-macam keluar. Ada nggak yang kalau jengkel ngomong lembut? Ya, di situ akhirnya muncullah cerai, akhirnya anak korban karena marah tadi. Marah itu dikuasai oleh setan. Maka la tagdob, janganlah marah, tahan diri lah. Ketika sudah marah, bersikap di luar nalar, akhirnya menyesalnya nggak rampung-rampung, penyesalan di belakang, ya kan? Penyesalan di belakang, karena di depan itu pendaftaran. Nah gitu, itu tentang marah tadi. Itu magdub, dimurkai. Nah, maka dua tadi, sumber segala macam penyakit hati adalah satu, kebodohan, karena gak mau nyari ilmu, rusaklah hatinya, jiwanya menderita, luka batinnya kemana-mana dampaknya. Kedua apa tadi? Yaitu maghdub, dimurkai. Ya, apa? Yaitu tujuan yang salah, niat yang tidak benar, tadi termasuk marahlah dampaknya. Marah itu begitu Pak. Jadi marah itu apa hubungan marah dengan tujuan Pak? Ini orang kalau tujuan hidupnya salah, mesti gampang marah. Makanya diantara teori, diantara tips agar nggak suka marah sama anak, sama istri, sama suami apa Pak? Anggap bahwa mereka adalah titipan Allah. Itu loh Pak, titipan Allah itu. Itu Nabi Yakub itu, ya Allah, kayak apa sih rasanya Pak kalau jenengan itu jadi Nabi Yakub gimana coba? Yusuf dibunuh, dibuang. Bagaimana jenengan Pak? Punya anak kesayangan yang kecil sama kakaknya dibuang. Gimana jenengan? Diapain tuh kakaknya? Tapi Yakub yo ashku basi wa husni ilallah. Aku akan luapkan sedihku kepada Allah saja. Kuat betul Pak. Kenapa? Tahu mereka adalah titipan Allah semuanya. Tugasku mendidik mereka. Sama juga ini kalau pengen rumah tangga nyaman. Rumah tangga kalau pengen nyaman, masing-masing harus sadar bahwa suami titipan Allah, istri titipannya Allah. Dek Gusti Allah kabeh, kenapa?
Akhirnya ketika misalkan yang membuat Asiyah kuat bertahan bersuamikan Fir'aun, kenapa? Itu tadi lurusnya niat, Pak. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang Asiyah? Rabbi ibnili baitan fil jannah. Ini bahasa kita, islah porah pancen nasibku iki ora bakal bahagia dunia. Aku tak sabar ngurusi Fir'aun, Pak. Sabar punya suami Fir'aun. Ada Bu yang kayak Fir'aun Bu suaminya? Kejem, KDRT, kafir pula, ya Allah. Itu Asiyah diem aja seporahlah. Kenapa? Satu, saya akan sabar bersuamikan Fir'aun. Yang penting Rabbi ibnili baitan fil jannah. Yang penting saya surga. Tujuannya surga. Begitu Pak. Ibu gitu ya, ibu kalau udah punya suami kayak Fir'aun Bu, domongi angel, maksiat, terlalah porah, yang penting aku surga baiklah. Biar dia jahat, saya akan sebaik mungkin jadi istri. Karena saya pengen surga. Jadi tenang. Tapi kalau perbuat baik jenengan sebagai istri, sebagai suami, ingin balas budi kebaikan, gelut terus pasti. Yakin jenengan sudah baik, suami nggak baik juga, gimana? Enggak, cerai. Tapi kalau setelah pura nikmati, yo mati kabeh yang swarga ngono. Begitu badian neraka ngono aja, Pak. Kan begitu akhirnya. Itulah sisi tujuan. Ketika hidup kita punya tujuan Allah, maka tidak akan gampang marah. Kalau Allah sebagai tujuan hidup kita, gak gampang kecewa hidup kita. Apalagi ketika sadar bahwa semuanya kehendak Allah, semua ada yang ngatur, sehingga lebih gampang menerima, sehingga gak gampang marah lagi. Coba deh kalau jenengan ada orang nyuri dompet jenengan, HP jenengan, dia sama dia marah nggak? Marah. Tapi ketika tahu bahwa semua kehilangan atas kehendak Allah, gimana rasanya? Ya wis priye maning malah hilang. Ngono Pak, kan nggak marah kan jadinya. Begitu caranya Pak. Maksudnya marah itu karena kita nggak kenal siapa Allah. Marah itu karena kita nggak tujuan surga hidupnya. Kalau kita tujuannya surga, tujuannya Allah, pengen ketemu Allah di surga, maka lebih gampang nerima takdir, gak gampang menyalahkan orang lain, gak gampang gelut, islah porah. Porahan orangnya Pak, islah porah ngoyo mati. Orang bakal saya ketahuan maning ngono lah. Begitu kan lebih legowo akhirnya. Ya. Begitu tentang Al-Fatihah, baru poin 1 ya, tentang Al-Fatihah itu bisa menjadi obat jasad ataupun batin. Tadi kita baru bahas tentang bahwa rusaknya hati itu karena rusaknya ilmu dan tujuan, jadi marah ya. Nanti kita bahas di di pertemuan selanjutnya tentang kalimat ihdinas siratal mustaqim sebagai obat kesesatan. Kita akan bahas di pertemuan lain insyaallah. Sekian kajian malam ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.